Tiba-tiba Farah berdiri dengan cepat, tatapan tajamnya menusuk Han. "Lo tuh ya, udah miskin sombong lagi," bentaknya sambil meluruskan telunjuknya ke muka Han. "Bukan begitu Farah, aku nggak bermaksud menolak bantuan kamu, tapi," omongan Han terputus oleh teriakan Farah. "Tapi lo itu sombong, titik." Beberapa mahasiswa yang berlalu lalang mulai memperhatikan kejadian itu. Han jadi tambah panik bercampur malu, karena di antara mereka ada yang mengenalnya. Tiba-tiba Han ingat, waktu Farah mau mengamuk tadi sebelum mengamuk yang kali ini, mengamuknya mereda ketika Han minta maaf, makanya kali ini Han mencoba peruntungannya. "Maaf Farah, aku minta maaf," ucap Han pelan, tampilan mukanya dibuat sememelas mungkin. Dan keajaiban kedua itu kembali menghampirinya, raut wajah Farah perlahan melembut. "Aku terima, tapi ada syaratnya," ucap gadis itu, kali ini ia menampakkan senyum jahil. "Apa syaratnya?" Han memutuskan untuk terus mengalah, ia tidak mau memancing munculnya kemarahan gadis berperilaku aneh itu. "Lo harus mau," Farah menggantung kalimatnya, matanya menyipit nakal. "Mau apa?" tanya Han penasaran. "Lo harus mau nikah sama gue," pungkas Farah dengan raut wajah serius. Han kembali melongo bengong, tak mengira gadis itu akan mengajukan syarat seperti itu. Kamu gak serius kan?" gagapnya. Farah menatap tajam mata Han, tapi hanya beberapa detik. Farah tiba-tiba tertawa keras. "Ye, jangan GR, siapa juga yang mau nikah sama cowok walaupun cakep tapi konyol kayak lo?" "Astagfirullah," Han terhenyak sambil mengurut dada. Sekarang keraguan mulai merasuki dirinya, apakah dirinya akan kembali menjadi pengangguran dalam hitungan beberapa hari ke depan, karena tidak sanggup menghadapi pola tingkah gadis aneh ini. Beberapa saat Farah masih tersenyum-senyum geli melihat raut wajah kusut Han yang tampak seperti kertas abis diremas-remas. "Han," tegur Farah lembut, "lo marah ya sama gue?" "Gak, aku gak marah kok," sahut Han cepat, khawatir mood gadis itu berubah lagi. "Tadi gue hanya bercanda, selama ini gak ada yang bisa gue ajak bercanda, karena gue gak punya teman, gak ada yang mau berteman sama gue." Kini wajah gadis manis itu berselimut mendung. "Mereka bilang gue orang aneh." "Memang?" Han bingung dan geram menghadapi perilaku Farah, tapi melihat kesan sedih dari wajah polos gadis itu, membuat Han jadi iba. "Kamu bukan orang aneh. Kalau kamu mau, kamu boleh jadi temanku," ujar Han penuh simpati. "Beneran?" Sepasang mata bulat dan indah Farah berbinar cerah. "Lo mau jadi temen gue?" Han mengangguk sambil tersenyum tulus. "Iya, aku mau jadi temanmu." "Makasih," ucap Farah bergerak hendak merangkul Han. Spontan Han menjauh, tapi buru-buru ia sadar bahwa gadis itu tidak boleh tersinggung. "Maaf Farah, kita bukan mahram, jadi gak boleh saling bersentuhan apalagi berpelukan," kata Han selembut mungkin, sedikit cemas menanti tanggapan Farah. Tapi dada Han terasa lega melihat Farah menarik diri ke belakang sambil mengembangkan senyum. "Iya, kemarin lo juga gak mau salaman sama gue. Dasar lo cowok udik primitif, dipeluk dikit aja gak boleh, pelit," kata Farah sambil tergelak. "Terserah deh, kamu bilang apa aja." Han memaksakan diri ikut tertawa. "Tapi urusan kita yang tadi belum selesai," tuntut Farah membuat Han kembali bingung dan cemas. "Urusan apa lagi?" sahut Han gusar. "Soal syarat permintaan maaf lo tadi," terang Farah, menatap Han dengan ekspresi menghakimi. "Masya Allah, kirain dia udah lupa," batin Han gusar. "Terus apa syaratnya?" Han kembali mengalah. "Jangan bilang kamu ngajak aku nikah lagi ya." Farah tergelak. Dasar, GR lagi deh lo. Gue emang suka sama lo, tapi bukan berarti gue mau nikah sama lo." "Alhamdulillah," ucap Han lega sambil mengusap mukanya. "Kok alhamdulillah?" protes Farah cemberut. "Lo bener-bener nggak mau nikah sama gue ya? Gue jelek ya? Gue aneh?"
Gak, bukan begitu maksudku. Kamu cantik kok dan sama sekali gak terlihat aneh, ucap Han buru-buru. Beneran? Kamu cantik kok, ulangnya ketika Farah masih menatapnya seakan sedang mengukur ketulusan perkataannya. Perlahan seulas senyum mekar dari sudut bibir Farah. Makasih udah bilang gue cantik, rona merah muncul di pipinya yang menghangat. Gak salah kalau gue suka sama lo sejak pertama kali lihat lo di supermarket. Kayaknya lo cocok jadi teman gue. Kali ini Han benar-benar lega, ia merasa sudah mulai bisa memahami karakter aneh gadis itu, dan itulah modalnya untuk mempertahankan pekerjaannya. Kembali ke soal syarat penerimaan permintaan maaf tadi, Farah kembali menuntut. Urat di pelipis Han berkedut mendengar tuntutan itu lagi. Di dalam hatinya ia memohon supaya diberi kesabaran oleh Allah. Iya? Apa syaratnya? Farah tersenyum penuh kemenangan. Lo harus mau nerima tawaran gue tadi, untuk bekerja di perusahaan papa gue. Gimana? Han kembali menggaruk kepalanya. Sekarang ia memang sedang bekerja untuk papanya gadis itu. Farah tertawa kecil. Tuh kan, kepala lo gatel lagi. Dasar lo malas keramas. Enak aja, tiap pagi nih dikeramas. Han mencoba ikut tertawa di tengah debaran jantungnya yang mengencang. Aku terima tawaran kamu itu asal kamu maafin aku. Farah tertawa riang. Oke deh, sekarang juga gue telpon papa, mau ngomongin soal lo, ujarnya penuh semangat. Farah baru saja akan mengeluarkan ponselnya dari saku celananya, ketika tiba-tiba Han menahannya. Farah, jangan telpon dulu, kata Han sambil berpikir. Sebaiknya aku langsung ketemu papamu, tapi jangan di kantornya, di rumah aja. Farah mengernyit. Kok gitu? Han berpikir keras. Gini, aku ingin berdiskusi dengan papamu mengenai pekerjaan apa yang cocok buatku. Farah mengangguk-angguk. Iya deh, terserah lo, ucapnya sambil mengembalikan ponselnya ke saku. Farah, boleh aku tinggal sebentar? Pinta Han. Aku mau ke masjid kampus. Cepat amat, baru jam 11 lewat dikit, kata Farah. Tapi gak apa-apa, ayo kita ke sana. Kamu mau sholat? Gak, cuma mau nemenin lo jalan ke sana. Tapi maaf, pakaianmu, Han enggan melanjutkan. Farah malah tertawa. Gue kan gak masuk, hanya nungguin lo di luar. Tapi aku agak lama, sampai abis zuhur. Gak apa-apa, daripada gue bengong di sini. Siapa tahu di sana gue ketemu malaikat yang naksir sama gue. Han tersenyum geli. Ayolah kalau begitu, ajaknya sambil melangkah. Ketika memasuki area khusus pria, buru-buru Han menelepon Pak Syamsul. Malam itu juga Han datang ke rumah Farah. Farah menyambutnya dengan keriangan yang menyenangkan hati. Han pura-pura tidak kenal Pak Syamsul, seperti yang sudah mereka atur sebelumnya. Jadi begini Pak, Han ini baru lulus kuliah, terus lagi kelimpungan nyari kerjaan. Kasian Pak, dia sampai rela jadi cleaning service segala padahal dia bergelar sarjana. Farah bercerita penuh semangat untuk mengundang simpati papanya kepada Han. Pak Syamsul pura-pura serius mendengarkan omongan anaknya. Han juga berhasil dengan akting malu-malu kucingnya, duduk sambil menunduk dalam-dalam, berlagak jadi orang yang butuh bantuan secepatnya. Kamu benar-benar serius ingin bekerja Han? Pak Syamsul meneruskan sandiwaranya. Han menyambut, kepalanya terangkat sedikit. Benar Pak, jadi apa saja saya mau asal halal. Hampir saja Pak Syamsul kelepasan tertawa, demi melihat ekspresi memelas yang ditunjukkan Han, namun ia berhasil menutupinya dengan berdeham. Tapi sepertinya semua posisi di kantor sudah terisi. Apa kamu mau bekerja di luar kantor, jadi surveyor? Tanpa sadar Han memutar matanya ke sebelah, dan beradu pandang dengan Farah yang mendeliknya dengan ekspresi. Jangan bengong aja kayak sapi betina ditinggal mati oleh pejantannya. Cepat anggukkan kepala lo, terima tawaran itu. Han buru-buru mengangguk. Mau Pak, mau sekali. Farah tersenyum lebar sambil memberinya 2 jempol. Bagus, respon lo cepat. Ternyata lo gak bego-bego amat.
Kapan saya mulai bekerja, Pak? Han kembali melanjutkan kepura-puraannya. Besok kamu bisa, omongan Pak Syamsul terpotong ketika terdengar erangan dari dalam kamar. Ia segera bangkit dari sofa, dan buru-buru menuju sumber suara. Mamaku sakit, Farah memberi jawaban atas tanda tanya di wajah Han. Sakit kepala akut, menahun. Mama bilang sekeliling kepalanya seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Bahkan kadang-kadang liang telinganya seperti sedang digerogoti oleh binatang-binatang kecil, sakit banget rasanya. Anehnya gak diketahui apa penyebabnya secara medis. Udah berobat kemana-mana, tapi jangankan sembuh, berkurang aja gak. Han menelan ludah, membayangkan Mama Farah mengidap penyakit aneh seperti itu, tiba-tiba saja membuatnya teringat pada uminya di rumah. Sementara itu di dalam kamar, Pak Syamsul sedang duduk di sisi tempat tidur, menatap iba pada istrinya yang terkadang mengernyit, dan sesekali menggigit bibir karena menahan sakit. Bang, sudah ada perkembangannya orang yang sedang abang cari? Tanya istrinya dengan suara serak dan pelan. Pak Syamsul menggeleng lemah. Belum dik, kadang-kadang abang bingung, entah di sudut bumi mana mereka bersembunyi sampai begitu sulitnya ditemukan. Istrinya mendesah sedih. Bang, apapun caranya segera temukan mereka. Aku takut. Cobaan yang sedang kita alami ini karena murka Allah. Akibat hak mereka yang masih tertahan pada kita. Sengaja atau tidak. Pak Syamsul menjambat kedua sisi rambutnya. Aku sudah berusaha sekuat tenaga beberapa tahun belakangan ini, mengerahkan semua sumber daya yang kumiliki, tapi bahkan jejak mereka pun tak bisa kulacak, jawabnya setengah merintih. Tapi adik harus percaya, abang tak pernah patah semangat untuk menemukan mereka. Abang akan segera memberikan hak mereka, ketika berhasil menemukannya. Istrinya mencoba tersenyum menghibur. Aku percaya bang. Aku hanya bisa berdoa. Dan tak putus berdoa semoga Allah memberi petunjuk. Supaya abang bisa menemukan mereka, ucapnya dengan mata basah. Pak Syamsul hanya mengangguk sambil mengusap lembut kepala istrinya.